Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Al-Ali, zat yang maha tinggi, Al-Azim, zat yang maha agung. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kenapa kita mesti hadir di majelis taklim? Kenapa kita tidak rela kalau tidak ada pengajian? Kenapa kita tetap semangat di mana saja, kapan saja untuk selalu hadir di majelis ilmu? Jawabannya adalah karena tingginya fadilah thalabul ilmi. Salah satunya adalah karena thalabul ilmi merupakan ikhtiar agar proses kita untuk masuk surga dimudahkan. Ini salah satu motivasi yang harus selalu dihadirkan di dalam diri kita, bahwasanya ngaji biar masuk surganya gampang. Ngaji biar proses untuk masuk surganya dimudahkan, sehingga kita tidak rela kalau waktu-waktu yang kita miliki tidak digunakan untuk pengajian. Belas enggak ada ngajinya, kita enggak rela. Belas enggak ada thalabul ilminya, kita enggak rela. Jadi senantiasa hadirkan ini. Insyaallah kita tidak lemah, tidak kendur, tidak letih. Bahkan ketika motivasi ini diperbesar, yang sesungguhnya tempatnya jauh dan dijangkau juga agak sulit, bukan penghalang, kita mesti berangkat. Kalau motivasinya diperbesar. Itulah sebabnya kita terus semangat untuk ngaji, hadir di majelis ilmu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kajian kita tafsir surat Al-A'raf banyak merujuk ke tafsir As-Sa'di, yaitu Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan li Syekh As-Sa'di. Yang lalu kita sedang membacakan ayat 126 yang belum selesai. Kita ulangi lagi dari awal 126. Saya baca ayatnya, nanti dibantu dibacakan terjemahnya. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. Dan engkau sudah melakukan balas dendam kepada kami, melainkan karena kami beriman kepada ayat-ayat Tuhan kami. Ketika ayat-ayat itu datang kepada kami, mereka berdoa, ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan matikanlah kami dalam keadaan miskin. 127-nya. Dan para pemuka dari kaum Fir'aun berkata, apakah engkau akan membiarkan Musa dan kaumnya untuk berbuat kerusakan di negeri ini, Mesir, dan meninggalkanmu dan Tuhan-Tuhanmu? Fir'aun menjawab, akan kita bunuh anak-anak laki-laki mereka dan kita biarkan hidup anak-anak perempuan mereka, dan sesungguhnya kita berkuasa penuh atas mereka. Hadza wa fir'aunu wa mala'uhu wa amatuhum al-muttabi'una lil mala'i qad istakbaru an ayatillah. Ini Fir'aun
para pembesar dan rakyat secara umum yang mengikuti sesepuh-sesepuhnya, di mana mereka semuanya menyombongkan diri di hadapan ayat-ayat Allah. Wajahadu biha zulman wa uluwa. Mereka mengingkarinya karena kezaliman dan kecongkakan. Fir'aun, para pembesar dan rakyat secara umum yang mengikuti kebatilan mereka, sombong terhadap ayat-ayat Allah, dan sombongnya ini yang akhirnya mengingkari ayat-ayat Allah disebutkan zulman wa uluwa, karena kezaliman dan kecongkakan. Artinya apa? Artinya zahirnya saja tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, zahirnya saja. Sesungguhnya hatinya meyakini ayat-ayat yang tampak di hadapan mereka, yang dengan izin Allah Nabi Musa melemparkan tongkat kemudian menjadi ular dan mencaplok seluruh ular tukang sihir yang ada. Mereka sadar betul tidak mungkin ini sihir, tidak mungkin ini kekuatan dari seseorang yang namanya Musa, tidak mungkin. Ini pasti kekuatan dari zat yang maha kuat, yang tidak lain adalah Allah Azza wa Jalla. Hati meyakini itu. Hati meyakini itu. Tetapi apa yang ada di dalam hatinya tidak bisa tampak di zahirnya, sehingga mereka tetap sebagai orang yang membangkang menentang Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Padahal sesungguhnya yakin. Yang lalu sudah kita bacakan ayat yang menjelaskan ini, yaitu surat An-Naml ayat 14. Wajahadu biha wastaiqadatha anfusuhum dzulman wa 'uluwa. Fir'aun dan pengikutnya mengingkari, padahal sesungguhnya batinnya meyakini. Zulman wa 'uluwa. Itu semua karena kezaliman dan kecongkakan. Karena mereka punya kekuasaan, karena mereka punya pangkat, punya harta, dan seterusnya, sehingga merasa rendah kalau harus tunduk beriman kepada Nabi Musa. Padahal batinnya meyakininya. Batinnya meyakininya. Dari sini kita merenung, seandainya terjadi pada kita, ayat Allah disampaikan, hadis Nabi disampaikan, kita paham dan hati kita meyakini, gak mungkin itu salah, Al-Quran kok, gak mungkin itu salah, hadis kok, yakin, pasti meyakini. Tetapi kemudian zahirnya kita tergerakkan apa enggak untuk bisa klop dengan batin kita? Zahirnya kita terdorong apa enggak untuk bisa klop dengan apa yang ada dalam batin kita? Kalau terdorong akhirnya klop, akhirnya sama, maka itulah keimanan. Kalau tidak demikian, berarti ketempelan sifatnya Fir'aun. Berarti ketempelan sifatnya Fir'aun. Yakin hati, tapi zahirnya nolak. Kenapa? Bisa saja karena kesombongan. Yalah, ini kan yang ceramah orang baru kemarin sore. Sementara saya sudah sepuh, masa harus ngikuti anak yang bau kencur? Itu diantaranya yang menghalangi zahirnya tidak mau klop dengan batinnya. Atau bisa jadi, alah ini anak yang ceramah mondoknya berapa tahun sih? Cuma 6 tahun. Loh saya loh mondok sampai likuran tahun. Dan seterusnya. Ada juga, masa saya harus mengiyakan apa yang disampaikan oleh Ustadz ini? Saya pengikutnya banyak. Kalau saya iyakan,
saya nanti ditinggal pengikut, nggak punya pengikut jadinya saya, dan seterusnya semacam itu suka-suka terjadi pada kaum muslimin. Makanya kita bersyukur kepada Allah dan mendoakan kebaikan untuk seorang kiai yang ada di kandang Kediri, punya pesantren, santrinya banyak, kemudian bitaufik minallah dapat hidayah sunnah, maka beliau tidak pakai pikir-pikir pertimbangan, sekarang berubah dakwahnya menjadi dakwah sunnah yang akhirnya santrinya ditariki oleh orang tuanya semuanya. Kiainya berubah jadi Wahabi, kata wali muridnya. Ditarikin sampai kosong. Kata beliau sambil guyon ngomongnya, ya saya juga balas, anak saya yang di pesantren tak tarik, di pesantren lain tak tarik. Itu beliau ceritakan dulu ketika kumpul para duat di Batu Malang. Nah, jadi ini suka-suka terjadi pada kita juga. Ini benar ini yang disampaikan Al-Quran dan Sunnah. Tapi gimana ya, saya ngamalin apa enggak ya? Batin saya mengiyakan. Sekarang zahirnya gimana bisa klop dengan batin? Kalau ada babi bu pertimbangan yang akhirnya batinnya dikalahkan, zahirnya akhirnya tidak klop, ya ketempelan Fir'aun. Waliyadzubillah. Kita ada alumni Thoibah angkatan sebelum Makarim. Angkatan sebelum Mahir Makarim, dia daftar di suatu perusahaan, alumni ITS, sudah sampai pada tahapan tinggal interview atau apa yang dia ceritakan. Sudah diterima, oke, syaratnya potong jenggot. Intinya sudah lulus, syaratnya potong jenggot. Kemudian dia curhat dengan saya, gimana? Bismillah, ittaqillah. Allah yang ngatur rizki, bukan perusahaan yang ngasih rizki. Dia nggak ambil. Dan Masya Allah, Allah kasih ganti yang dia bisa leluasa dengan sunnah membiarkan jenggotnya di tempat yang lain. Ini karena bisa mengklopkan antara zahirnya dan batinnya. Batinnya paham ini kemungkaran, maka zahirnya harus mengatakan ini kemungkaran. Nah, kemudian wa qalu li fir'auna muhayyijina lahu 'alal iqa' bi Musa wa za'imina anna ma jaa'a. Ini kacamatanya ketinggalan. Wa za'imina anna ma jaa'a batilun wa fasadun. Kemudian mereka mengatakan, mereka di sini pembesar-pembesar dan rakyat secara umum yang ikuti pembesar-pembesar tersebut, mengatakan kepada Fir'aun muhayyijina, dengan memprovokasi Fir'aun untuk mengadab Musa, untuk menyiksa Musa. Kemudian mereka pun menguatkan, meyakinkan, menyampaikan argumentasi kepada Fir'aun bahwasanya Musa itu batil, yang dibawa adalah kesesatan, dan bahwasanya yang diperbuat oleh Musa dan pengikutnya tidak lain adalah bentuk-bentuk kerusakan di muka bumi. Jadi diprovokasi itu Fir'aun, diprovokasi. Bid'awah ilallah wa ila makarimil akhlaq wa mahasidil a'mal allati hiya shalah fil ard. Padahal yang diperbuat, yang dilakukan oleh Nabi Musa adalah menyeru manusia agar sesuai dengan fitrahnya, yaitu menyembah Allah Azza wa Jalla, menyeru manusia agar berakhlak mulia, makarimil akhlak, dan
menyeru manusia agar melakukan perbuatan-perbuatan kebaikan yang semuanya itu adalah as-shalah, kedamaian, kebaikan di muka bumi. Tapi dikatakan oleh mereka itu keburukan, itu kebatilan. Wa ma hum alaihi huwal fasad walakinna adh-dhalimina la yubaluna bima yaqulun. Padahal yang sesungguhnya rusak dan berbuat merusak adalah mereka, para pembesar dan rakyat secara umum. Tetapi kemudian diputar balik. Merekalah yang benar, merekalah yang berbuat kebaikan, yang berbuat kedamaian di muka bumi, adapun Musa dan pengikutnya berbuat kerusakan. Jadi dikondisikan seperti itu. Seandainya zaman sekarang atau dalam kehidupan manusia kapan saja terjadi semacam ini, yang ma'ruf, yang baik justru dihakimi sebagai kerusakan, sementara mereka yang berbuat kerusakan menyatakan dirinya dan posisinya memang di atas angin. Kami ini orang-orang yang berbuat kebaikan dan seterusnya. Maka enggak berbeda dengan kondisi Nabi Musa ketika berhadapan dengan Fir'aun. Enggak berbeda. Fir'aun sedemikian diktatornya, ditambah dengan orang-orang yang di sekelilingnya, kemudian didukung dengan orang-orang yang telah menjadi pengikutnya, maka semakin menjadi-jadi dan dengan gampang memutarbalikan fakta bahwasanya merekalah yang berbuat kebaikan, adapun Musa adalah kelompok yang membuat kerusakan, para pengacau, para pengganggu yang membuat kerusakan. Jadi dengan gampang memutarbalikan fakta karena mereka punya kekuasaan. Seandainya terjadi demikian, sekali lagi enggak berbeda dengan fenomena seperti Nabi Musa menghadapi Fir'aun. Bukan di dalam masalah kekuasaan saja, tetapi umum, termasuk di dalam kehidupan kita bermasyarakat. Padahal kita yang menyampaikan kebenaran, kita yang menyampaikan hak, yang menyelamatkan manusia dari kesesatan, tetapi justru dikasih label radikalis, aliran keras, maunya benar sendiri. Sementara mereka yang nyata-nyata menyelisihi pedoman dengan mayoritasnya dan dengan umurnya yang lebih tua di suatu tempat tersebut, bisa dengan gampang memutarbalikkan sehingga mereka dikesankan orang-orang yang benar, yang kemudian datang pengganggu, pengacau, yang agama Islam selama ini ajarannya sudah stabil, dirusak ini oleh pendatang baru. Padahal yang dikatakan pendatang baru justru yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka tidak perlu heran kalau terjadi semacam itu, karena dari dulu juga sudah terjadi. Kemudian yang berikutnya, wa yadharuka wa alihatak, ay yad'uka anta wa alihataka wa yanha anka wa yasuddu nas an ittiba'ika. Setelah mengatakan bahwasanya Nabi Musa dan para pengikutnya sebagai orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi, juga mereka memprovokasi dengan hal-hal lainnya, mengatakan bagaimana Musa ini akan meninggalkan kamu wahai Fir'aun, dan juga akan meninggalkan sesembahan kamu wahai Fir'aun.
Dan Musa akan melarang kamu dari menyembah yang selama ini kamu sembah, dan akan menghalang-halangi manusia dari mengikuti kamu. Nantinya kamu sendirian, padahal kamu penguasa, kamu raja, kamu penguasa sungai Nil, sungai kehidupan, karena benar-benar menjadi andalan sungai Nil. Tetapi kamu nanti akan ditinggalkan gara-gara Musa. Jadi provokasinya sedemikian rupa. Kemudian apa yang terjadi? Faqala Fir'aunu mujiban lahum bi annahu sayad'u Faqala Fir'aunu mujiban lahum bi annahu sayad'u bani Israel ma'a Musa bihalatin la yanmuna fiha wa ya'manu Fir'aun wa qaumuhu biza'mihi min dararihim sanuqattilu abna'ahum wa nastahi nisa'ahum. Kemudian apa respon Nabi Musa, apa respon Fir'aun? Diprovokasi demikian. Apa respon Fir'aun? Diprovokasi demikian. Fir'aun merespon bahwasanya dia akan membiarkan Bani Israel dengan Nabi Musa pada suatu keadaan yang gak bisa berkembang. Akan membiarkan Bani Israel dan Nabi Musa pada suatu keadaan yang mereka gak bisa berkembang. Mandek, statis, dimatikan. Sementara Fir'aun dan pengikutnya, di dalam pandangan Fir'aun, akan selamat dari ulah mereka. Jadi Nabi Musa dan pengikutnya dikondisikan pada suatu kondisi yang gak bisa ngapa-ngapain. Sehingga apa yang dikhawatirkan oleh pengikutnya, gimana nanti Fir'aun, kamu ditinggalkan dan seterusnya padahal kamu penguasa. Oh enggak, kata Fir'aun, tak kunci mati itu Musa dan pengikutnya, enggak bisa berkembang, enggak bisa ngapa-ngapain. Apa yang akan dilakukan oleh Fir'aun? Apa yang akan dilakukan oleh Fir'aun? Sanuqattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum. Akan kami bunuhi seluruh anak laki-laki, dan yang perempuan kami biarkan hidup. Jadi ini keputusan Fir'aun. Jadi ini keputusan Fir'aun yang dalam bahasa kita sudah mentok. Gimana ini untuk menghadapi Nabi Musa yang semakin hari semakin berkibar. Ya karena dia membawa hak. Nabi Musa membawa kebenaran, dan manusia dengan fitrahnya pasti senang kebenaran. Maka semakin berkibar, Fir'aun mentok. Harus berbuat apa ini? Ternyata keputusannya seluruh anak laki-laki dibunuh. Yang dibiarkan hidup hanya anak-anak perempuan saja. Nastabkihinna fala naqtulhunna fa idza fa'alna dzalika amanna min kathratihim wa kunna mustahdimina libaqihim wa musakhirina lahum ala ma nasya'u minal a'mal. Dengan cara demikian, yang lelaki dibunuhin semuanya, maka mereka gak bisa berkembang. Ya gimana berkembang? Semua yang laki-laki dibunuhin, semua anak laki-laki dibunuhin, gak ada generasi yang melanjutkan. Yang ada hanya wanita saja. Di dalam kalkulasinya Fir'aun, apa yang ditakutkan? Gak ada mereka generasi yang melanjutkan. Yang ada hanya wanita yang kita bebas berbuat sebebas-bebasnya, bersenang-senang, memperlakukan mereka semau kita. Jadi itu cara yang sangat keji yang direncanakan oleh Fir'aun. Wa inna fawqahum qahirun.
Wa inna fawqahum qahirun la huruja lahum an hukmina wala qudratin. Wa hadha nihayatul jabarut min fir'aun wal 'atu wal qaswah. Kami berkuasa di atas mereka, kata Fir'aun. Maka tidak ada jalan keluar bagi Musa untuk terlepas dari keputusan kami. Gak bisa mereka lepas. Gak bisa mereka lepas. Bagaimanapun pasti akan mengalami apa yang kita rencanakan. Gak punya lagi mereka kemampuan. Inilah mentoknya Jabarut. Inilah mentoknya orang yang sangat diktator, yaitu Fir'aun dan pembesar-pembesar yang lainnya. Gak ada jalan. Gak ada jalan. Sekarang apa? Sekarang apa coba? Ngundang tukang sihir biar bisa mengalahkan Musa, malah pada beriman semuanya. Apalagi mukjizat-mukjizat yang lainnya sangat tampak dan gamblang yang menunjukkan kebenaran Nabi Musa dan apa yang dibawanya. Jadi istilahnya kalau di dalam bahasa sekarang mau sisi apa lagi? Gak ada jalur apapun untuk bisa menjatuhkan Nabi Musa sehingga menghentikan perkembangannya. Gak ada. Maka ya dengan cara memanfaatkan kekuasaannya, membunuh semua laki-laki dan membiarkan yang perempuan. Nah ini keputusan mentok sang diktator. Faqala Musa liqaumihi musiyan lahum fi hadhil halah. Nabi Musa mengatakan kepada kaumnya sebagai bentuk berwasiat kepada mereka menghadapi kondisi yang seperti ini. Apa yang diwasiatkan oleh Nabi Musa kepada para pengikutnya? Kita baca ayat 128. Qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru. Innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin. Musa berkata kepada kaumnya, mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Sesungguhnya bumi ini milik Allah. Diwariskannya kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Nabi Musa alaihissalatu wassalam ketika merespon ancaman Fir'aun yang sedemikian rupa, menyampaikan dalam bentuk wasiat untuk menenangkan kaumnya. Nah, sebelum kita lanjut, demikian pula kita. Kalau kita posisinya punya member, punya anggota atau punya pengikut, ketika ada suatu hal yang menjadikan mereka gelisah, gundah gulana dan yang lainnya, maka sebagai pimpinan harus bisa ngadem-ngademin, berbuat dan berbicara yang solutif. Jangan kemudian terbawa sama perasaan pengikut member. Oh iya, terus gimana? Ya jangan jadi pemimpin kalau begitu. Perasaannya gampang terbawa. Makanya kan pemimpin harus laki-laki. Karena secara kodrat, bahasa kitanya kodrat ya. Secara kodratnya memang Allah ciptakan lelaki berbeda dengan wanita. Lelaki diciptakan dengan kodrat lebih dominan akalnya, sehingga lebih jernih di dalam membaca permasalahan. Kalau wanita lebih didominasi oleh perasaannya,
sehingga kurang bisa melihat permasalahan karena tersandra dengan perasaannya. Nah, maka Nabi Musa juga begitu. Ini kan ancaman yang luar biasa, bukan ancaman di penjara, bukan ancaman di boikot makanan. Apa boikot bahasa sekarang? Diboikot apa diboikot? Diisolasi, apalagi yang lainnya. Bukan sekedar itu, dibunuhin semua anak laki-lakinya, dibunuhin semua anak laki-lakinya. Hanya perempuan yang disisakan dan akan dijadikan sasaran untuk mereka bersenang-senang sekehendaknya. Nabi Musa nenang-nenangin. Nabi Musa nenang-nenangin. La muqawamah bil muqawamah al-ilahiyah wal isti'anah ar-rabbaniyah. Enggak ada apapun yang bisa dibandingkan dengan pertolongan Allah. Tidak ada apapun upaya yang bisa dihadapkan dengan perbuatan ilahiyah. Oleh karena itu, ista'inu billah. Minta tolonglah kepada Allah, i'tamidu alaihi fi jalbi ma yanfa'ukum. Bersandarlah kepada Allah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagi kalian. Wa daf'i ma yadurrukum, dan menghindarkan apa yang membahayakan kalian. Wasiku billah, ini kata-kata yang luar biasa. Wasiku billah, yakinlah kepada Allah. Yakinlah kepada Allah. Annahu sayatimu amrakum, bahwasanya Dia Azza wa Jalla akan menyempurnakan urusan kalian. Jadi ini solusinya, ista'inu billah, minta tolong kepada Allah. Enggak ada upaya manusia kayak apapun hebatnya yang bisa berhadapan dengan perbuatan Allah. Enggak ada apapun kekuatan yang bisa dibandingkan dengan pertolongan Allah. Maka yakinlah kepada Allah, Nabi Musa. Yakinlah kepada Allah. Yakinlah kepada Allah. Setelah itu apa wasiat yang kedua? Setelah berwasiat kepada mereka agar meminta tolong kepada Allah dan dengan penuh keyakinan sandarkan kepada Allah, yang berikutnya wasbiru. Bersabarlah, ilzamu as-sabra ala ma yahillu bikum. Terus-terusan di dalam keadaan sabar terhadap apa yang menimpa kalian. Muntadhirina lil faraj, dengan menunggu kelapangan yang pasti Allah datangkan. Dua wasiatnya. Apa wasiatnya dua? Yang pertama apa? Minta tolong kepada Allah, yakin kepada Allah, kuatkan keyakinan kepada Allah. Yang kedua, sabar. Yang kedua, sabar. Enggak ada cara untuk menghadapi makar yang sangat dahsyat, ancaman yang sangat keji, yang tidak berperi kemanusiaan. Di saat tidak ada kekuatan apa-apa, senjata enggak punya, kekuasaan enggak ada, maka yakin kepada Allah dan bersabar. Yakin kepada Allah dan bersabar. Seandainya alot, misalnya suatu kondisi rakyat sudah memperjuangkan untuk mendapatkan hak-haknya agar sampai didolimi, dan kemudian alot atau barangkali diplomasinya buntu, nasihat yang disampaikan kepada penguasa misalnya sudah tutup telinga,
dan malah berbuat semena-mena misalnya, maka ingat kisah Nabi Musa ini, yakin kepada Allah dan sabar. Yakin kepada Allah dan sabar. Dan sudah dicontohkan di dalam perjalanan sejarah kaum muslimin, dijumpai ada gubernur yang sangat luar biasa zalimnya. Bukan membunuhi kaum muslimin 1, 2, 3 orang, tapi ratusan orang. Banyak yang terbunuh di tangan dia yang sangat bengis. Dan ada sahabat yang masih hidup. Di antaranya adalah Anas bin Malik. Dan dia yang paling paham tentang petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia yang paling paham karena dia para sahabat dan beberapa sahabat yang masih ada tetap sholat di belakang gubernur yang sangat zalim ini. Tetap sholat dan menasehati kepada orang-orang yang semangatnya dengan perlawanan agar bersabar. Dan Imam Hasan al-Basri mengatakan, seandainya kalian menghadapi penguasa yang sangat zalim, kalian berharap kondisinya akan membaik, maka justru yang terjadi adalah Allah ganti penggantinya yang lebih buruk daripada kera. Maka bersabar, karena kezaliman penguasa sesungguhnya itu adalah ujian, musibah dari Allah. Dan yang namanya musibah, ujian dihadapi dengan pendekatan diri kepada Allah. Musibah, ujian tidak dihadapi dengan pedang. Kalau jihad dengan pedang, tapi musibah, tapi kezaliman penguasa adalah musibah dari Allah. Rakyat diuji oleh Allah dengan kezaliman penguasa, maka solusinya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Karena ujian. Coba kita lihat ujian yang Allah berikan kepada kita. Misalnya apa? Misalnya tidak dilapangkan sisi perekonomiannya, sehingga mikir ini banyak yang dibiayai. Apa kemudian kita ngamuk-ngamuk angkat pedang? Ya gak mungkin. Mendekatkan diri kepada Allah. Atau mungkin diberi musibah yang namanya sakit. Enak sekali lihat orang-orang yang sehat, makan enak, berbuat leluasa, apapun bebas. Saya mau ini terbatas, ini letih, ini capek, serba gak enak. Apa kemudian marah-marah? Iya, bukan solusi. Solusinya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Nah ini kan musibah, semuanya musibah. Makanya ulama mengatakan musibah tidak dihadapi dengan pedang. Musibah dihadapi dengan pendekatan diri kepada Allah. Marah-marah, murka, belum tentu bisa mengubah keadaan. Karena penguasa yang zalim bisa saja menjadi-jadi. Karena merasa di atas angin, punya segalanya. Malah yang terjadi kemungkaran yang lebih besar yang diakibatkan. Tetapi dengan berdoa, Allah Maha Kuasa dan Maha Mampu untuk membolak-balikan hati manusia. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi itu wasiat Nabi Musa alaihissalatu wassalam yang ngademin pengikutnya agar jangan sampai kemudian merasa lemah, letih, sehingga pasti habis, pasti ditindas dan selesai, nggak ada cerita. Oh jangan begitu, kata Nabi Musa. Yakin kepada Allah dan bersabarlah. Kemudian apa kata Nabi Musa yang berikutnya sebagai bentuk ngadem-ngademin dan agar pengikutnya tambah kuat? Innal arda lillahi yurithuha may yasha'u min ibadihi
bahwasanya bumi ini milik Allah. Jadi diingatkan, ini bumi milik Allah. Yudawiluha bainan nas ala hasbi masyiati wa hikmatihi. Allah memutarkan bumi ini yang miliknya dia sesuai yang dia kehendaki dan sesuai dengan hikmahnya. Sekarang Fir'aun berkuasa di muka bumi, ya Allah menghendaki demikian dan itu sesuai dengan hikmahnya. Walakin al-aqibah lil muttaqin, tetapi kesudahan pamungkasnya pasti akan berada di orang-orang muttaqin. Digilirkan oleh Allah dengan kehendak dan dengan hikmahnya. Sehingga orang-orang yang zalim pun kalau Allah menghendakinya, mereka memiliki kekuasaan, dan itu untuk satu hikmah. Tapi nanti endingnya kemenangan itu ada pada muttaqin. Fa innahum wa in umtuhinu muddata ibtila'in minallah wa hikmatin fa innan nasra lahum. Sesungguhnya mereka muttaqin meskipun diuji di dalam waktu tertentu, di dalam masa tertentu, dan itu ujian dari Allah dan suatu hikmah dari Allah, nanti endingnya kemenangan bagi mereka. Makanya di dalam ayat disebutkan wal aqibatu lil muttaqin. Kemenangan nanti adalah bagi para muttaqin. Dan akhirnya pengikutnya menjadi kuat sedemikian rupa karena 3 wasiat. Yang pertama, yakin kepada Allah. Yang kedua, sabar. Yang ketiga, sadarilah bahwasanya ini bumi Allah gilirkan sesuai dengan kehendaknya dan sesuai dengan hikmahnya, dan endingnya untuk muttaqin. Udah, pegang baik-baik, tenang semuanya dan kuat, maka terus menghadapi Fir'aun dan pengikutnya dengan tidak letih, memperjuangkan hak dan seterusnya, sampai akhirnya apa? Sampai akhirnya nanti kita jumpai ayat Nabi Musa menguasai Mesir dan sekitarnya. Itu yang dikatakan Nabi Musa di dalam ayat ini, wal aqibatu lil muttaqin. Masa kita enggak yakin dengan Al-Qur'an? Dengan yakin, sabar, dan memahami bahwasanya ending pasti Allah berikan kepada muttaqin. Hasilnya seperti itu sudah ditujukan oleh Allah. Nabi Musa menguasai Mesir dan sekitarnya. Sekarang tinggal kita merespon. Maka kadar responnya kita sesuai dengan tingkat keimanan kita. Kalau kita kadar keimanannya tinggi, maka dengan mudah mengatakan ini Al-Quran, wahyu. Masa ada yang salah? Tetapi kalau kadar keimanannya ringkih atau lemah, mosok sih. Jadi kayak tidak percaya dengan keputusan. Padahal yang disampaikan oleh Nabi Musa adalah keputusan Allah. Dan itu juga yang berlaku untuk syarat Nabi SAW, yang merupakan pemahaman sahabat yang diajarkan kepada kita. Sabar. Itu kan kezaliman, betul. Masalah ini kezaliman bukan dilakukan oleh rakyat, tapi kezaliman dilakukan oleh penguasa. Caranya berbeda, mensikapinya berbeda. Kiranya ini, terima kasih banyak dan mohon maaf atas hal yang kurang berkenan. InsyaAllah pada kesempatan yang akan datang kita lanjutkan ayat yang berikutnya. Mohon maaf atas hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.